Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini apa ada yang tidak masuk? Oh ya, masuk semua ya berarti. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa nih yang mau mimpin doa? Ya, kamu silahkan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama kalian. Apa ada yang pernah mendengar istilah wilayah? Pernah semua ya. Kalau tata ruang? Ya. Nah, karena semua pernah mendengar istilah wilayah dan tata ruang, kalau begitu menurut kalian nih, wilayah itu seperti apa sih? Coba yang bisa jawab angkat tangan ya. Ya, silakan. Oke, bagus jawabannya. Nah, untuk yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda? Ya, kamu silahkan. Oke, jawabannya bagus juga ya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan dari dua pendapat temanmu tadi, wilayah itu merupakan suatu tempat yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya seperti yang dikatakan temanmu tadi, wilayah hutan hujan tropis dan zona dataran rendah Jakarta. Nah, sekarang yang tata ruang nih. Apa sih tata ruang menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan kamu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda? Silahkan, nggak apa-apa. Ya, kamu yang di belakang. Oke. Nah, jadi kalau menurut kedua temanmu tadi, tata ruang adalah wujud struktur ruang, pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Nah, contohnya tata ruang itu ada tata ruang kota, tata ruang provinsi, dan sebagainya. Nah, kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai wilayah dan tata ruang ya. Jadi, materi kita pada pertemuan kali ini adalah konsep wilayah dan tata ruang. Setelah ini akan saya tampilkan slide PowerPoint mengenai materi tersebut. Tolong disimak baik-baik ya, dan diperhatikan. Kemudian apabila ada yang dirasa penting, boleh dicatat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep wilayah setelah mendengarkan penjelasan PowerPoint yang ditampilkan oleh guru dan melakukan tanya jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep tata ruang setelah mendengarkan penjelasan PowerPoint yang ditampilkan oleh guru dan melakukan tanya jawab. Banyak istilah yang sekilas hampir sama dengan istilah wilayah, yaitu lokasi, daerah, dan kawasan.
Padahal di antara istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan. Nah, yang pertama ini lokasi. Dapat dikatakan lokasi adalah ketika membicarakan tempat terjadinya suatu fenomena atau gejala. Misalnya lokasi banjir, maka yang dibicarakan adalah tempat di mana air itu menggenangi. Kemudian yang kedua ada daerah. Daerah ini merupakan tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Contohnya daerah pedesaan. Maka yang dibicarakan adalah tempat dengan aktivitas penduduk agraris, pepohonan, kesejukan, dan kenyamanan. Kemudian ada kawasan. Bisa dikatakan kawasan adalah jika membicarakan tentang tempat yang berhubungan dengan penggunaan dan peruntukan tertentu. Misalnya perkampungan, kawasan perkantoran, kawasan industri, dan sebagainya. Nah, untuk wilayah itu sendiri, secara umum wilayah ini merupakan suatu tempat di muka bumi yang memiliki karakteristik tertentu, yang khas dan membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Sedangkan dalam studi geografi, wilayah ini merupakan suatu region yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan homogenitas, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dengan wilayah lain di daerah sekitarnya. Karakteristik khas dari suatu wilayah dapat berupa keadaan alam, ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Contohnya yang memiliki karakteristik keadaan alam yakni wilayah hutan hujan tropis. Selain wilayah, dikenal juga istilah pewilayahan, yang mana dalam geografi disebut juga regionalisasi, merupakan suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Pewilayahan ini memiliki 4 tujuan, di antaranya yang pertama, yakni mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi, yang kedua, memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Yang ketiga, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Dan yang keempat, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. Kemudian, konsep tata ruang. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang, yang mana struktur ruang ini adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang itu sendiri merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Tata ruang sendiri memiliki 2 jenis, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Tata ruang yang direncanakan adalah tata ruang yang dituju dengan penataan ruang. Misalnya tata ruang kota, tata ruang kabupaten, tata ruang provinsi, dan sebagainya. Sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang berbentuk secara alamiah, seperti wilayah aliran sungai, suaka alam, gunung, danau, dan sebagainya. Adapun tujuan tata ruang, diantaranya yang pertama adalah terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali kalian ada yang belum paham atau belum mengerti, gak apa-apa, tanya aja. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Mungkin segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, saya memberikan tugas. Ada tugas buat kalian. Nanti itu berupa lembar kerja, dan ada satu tugas lagi yang berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal. Untuk file lembar kerja nanti akan saya kirimkan melalui ketua kelas agar bisa segera di-share setelah ini. Kemudian begitu juga dengan yang ini ya, yang pilihan ganda tadi itu nanti berupa link Google Form yang bisa kalian isi langsung di sana. Linknya juga akan saya berikan kepada ketua kelas nanti setelah pembelajaran ini. Nah, untuk batas maksimal pengumpulannya adalah nanti malam jam 8. Oke. Nah, kalau untuk lembar kerjanya mau sambil diskusi sama temennya nggak apa-apa, tapi mengerjakannya tetap individu. Nanti filenya bisa dikirim lewat WA. Nanti saya berikan juga nomor saya ke ketua kelas. Oke. Nah, ada yang ditanyakan mungkin perihal tugasnya, barangkali ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Kalau begitu, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada kali ini. Bisa ketua kelas, silakan. Baiklah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.